lagi istri Anda ngeliatin teteknya ke orang-orang, ke Tapi teman-teman Anda, karena mencerahkan kelamin orang, kayaknya Anda nggak apa-apa gitu loh. beda Islam, Tapi nggak Anda boleh, berbicara nggak kelamin boleh, orang loh. nggak boleh, Itu mana boleh. boleh Kalau di kelamin Islam, orang boleh nggak boleh. dibicarakan. Kalau kelamin suami Loh, sendiri nggak ini boleh. saya tidak membicarakan kelamin orang, saya membicarakan Bible yang membicarakan kelamin orang, Pak. Kan saya bilang Bible. Di Anda Bible itu berbicara tentang dibicarakan kelamin orang kelaminnya kan? orang Mesir. Itu. Bukan saya, Tuhannya Bapak. Kan makanya dengar baik-baik, Pak. Saya bilang ini, saya ada berterima kasih kepada Bible. Saya sebagai orang muslimah tidak pernah diajarkan cara mengidentifikasi ukuran kelamin dan bagaimana pancaran mani itu, cerotnya mani itu, Pak, kuatnya sebesar apa, saya nggak diajarin, Pak, di Islam. Tapi saya tahu itu setelah baca Bible. Pak, gantian dulu lah, Pak. Nggak boleh di Islam, Pak, kami membicarakan kelamin suami kami, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, kami punya adab, Pak, punya rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Walah, ya, gimana? Sabar, belum ke situ aku. Aku pasti lu kamu benar-benar Kristen. Bisa ya? Ismas ya? Tadi dia bilang kalau Yesus datang kepada dia main-main. Bukan Yesus, Mas. Itu iblis yang menyesatkan, Mas. Waduh. Mungkin iblis itu, Ismas. Itu. Iya, Yesus Baru bilang pikir ya? 2 kali aja. Oh, so ada Yesus ada di atas bis, di dalam bis. Gimana sih? Pakai cawat, Miut-miut, kakinya soalan saya dekil, tidak badannya jawab. dekil. Itu bukan Yesus, itu iblis itu. Masalah kamu mabuk, Ismas. Mau ngomong apa sama kamu? Susah. Aku hanya menanya Dia soalan. orang Malaysia, Bapak. Hati-hati, Rifa. Jadi sebentar, Ismas. Sebentar. Kamu kalau membahas itu sebentar. Jabar, Aku Yesus pastikan datang dulu. Ini kepada ada kau. permintaan. Takut aku nanti di framing. Kalau Yesus Ini datang Ucang ini kepada naikin kau, Kristen yang pasti nyamar. Apa itu nggak bagus, Rifa. Ismas. Bisa ya, Ismas ya? Apa lagi Kristen ini, aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting ini pagi kan kita kan santai. Supaya aku ingin menjelaskan itu kan perbedaan antara pemahaman ketuhanan di Islam dengan Kristen, gitu loh.
Kalau kamu bilang yang datang ke Kristen tu Yesus, ya takut-takut iblis. Sebab di Bimbel ada satu pernyataan, Yesus mengaku dia itu seekor iblis. Ini kan kita ragu juga. Nanti kita diskusikan tentang itu. Sebab itu ada data di Bimbel kalian ya. Itu nanti kita diskusikan. Cuma aku ingin memastikan Kristen yang naik harus benar-benar Kristen. Jangan dia naik ni nyaman-nyaman enggak bagus sebab membawa nama Kristen. Sebab aku banyak di DM, Ayas kenapa kamu naikkan Kristen yang nyamar? Ini mereka membawa nama Kristen. Nanti dijawab kemana-mana kan enggak bagus. Nah ya, mungkin gitu bang. Ini bang Kocang, bang Bal. Ini dia udah mabuk juga mau ngomong. Silakan. Yuni, ada yang mau disampaikan Yuni? Silakan. Ya, si Dismas kan nanya aku, jangan kau cabar Yesus. Justru aku ngasih tahu sama kalian yang Kristen-Kristen ini, aku cuma ngasih tahu. Tolong bilang sama Tuhan kalian, jangan ketemu aku. Bukan aku nggak mau, enggak. Aku takut sebagai wanita yang aktif dan juga ekstrovert dan juga sangat inovatif. Aku tuh takut kalau ada Tuhan laki-laki ketemu aku, bukan malah aku yang dijamah. Nanti dia yang kuperkosa nanti. Itu yang aku takutin. Iya juga. Hilaf aku nanti. Iya. Ya, aku nggak akan bisa membiarkan seorang pria tampan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan itu begitu aja di depan mataku lewat. Nggak akan kusia-siakan nanti. Kalau dulu Maria Magdalena dia menciumi kakinya, kalau aku mungkin kujilatin dari kaki sampai ke atas, inci by inci gitu. Nggak mungkin aku akan mau lagi berpisah dengan Tuhan kalau Tuhan datang dalam hidupku. Nanti nih coba nih aku bikinkan ilustrasinya. Taruhlah nih aku lagi ganti baju kan, tiba-tiba ada yang suara. Rifa, siapakah engkau Tuhan? Akulah dia yang kau aniaya. Ku tengok ke belakang. Heh? Oh kau yang pernah ku aniaya. Sini ku aniaya lagi. Takut aku gitu nanti. Takut kilaf aku. Takut adik kilaf bang. Makanya aku bilang jangan. Coba kalau memang kalian punya Tuhan yang bisa diajak ngobrol, yang sering turun naik bilang. Yang lain kalian boleh temui. Tapi jangan si Uni Rifa, bahaya. Si Uni Rifa dulu waktu Hansip Romawi mengikat tangan Yesus, kaki Yesus disalib. Kalau aku borgol dia diranjang. Iya. Aku udah siapin borgol. Kalau ada botol-botol, kalau dia bisa mengecil dalam botol. Jin aja udah aku siap-siapin, kalau ada jin ku botolin ya. Kuntilanak aja aku siap-siap, ku karungin. Iya. Apalagi kalau ada Tuhan ngaku-ngaku. Ya bentar pagi. Jadi jangan sampai ada Tuhan laki-laki yang bertemu aku karena nanti begini habis dia. Memang gak dikasih waktu udah. Sebentar bang, ini nggak, aku cuman sebentar aja terakhir ya. Aku nggak menghina, aku bilang ya ampun bang. Kok kejang-kejang semua ya? Ini aja hanya buat buat pemandangan. Kalau memang kalian itu percaya kepada Musa, nggak usah percaya Injil lah dulu ya. Apa yang kau dapat di situ, pemahaman di situ saudaraku? Pemahaman kalian apa? Pemahaman aku, kalau bicara tentang Nabi Musa itu tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wa'adna Musa 40 lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nabi Musa tidak bertanggung jawab atas kezoliman Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, karena pada waktu itu beliau sedang pergi 40 hari menemui Allah Subhanahu wa taala. Apa pembelajaran yang bisa aku dapat? Nabi Musa nggak sebiadab itu gitu loh. Kalau di Bible kan kenapa sih saya tuh menjawab tapi kok nggak kalau memang kalian percaya gitu. Jangan Injil yang kalian percaya di dalam Perjanjian Lama, dan cari juga ini kalian kenapa sih mencari original teksnya. Ini baca Amsal Injil itu udah nggak ada. Amsal itu apa sih? Amsal itu apa? Ya. Tunggu aku tanya, Amsal itu apa? Amsal itu apa coba? Ya. Apakah Amsal itu novel, buku porno, kitab suci? Hikmat. Apa hikmatnya dari Amsal 7:18? Marilah kita memutuskan birahi. Suamiku tidak di rumah. Apa hikmatnya itu?
Unilifah Bukan hikmat, kamu itu ngaku, kau tutorial itu udah kuliah, udah berselingkuh. sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau nggak bisa kau pahami lagi apa namanya yang Loh, hikmat kok malah itu. malah membahas tentang Kan? kuliah saya yang baru Nah. S1 sih Pak. Saya belum tinggi Pak. Saya masih S1 aja udah Bapak potong-potong omongan. Karena ini Apalagi kalau saya sempat. enggak, aku kan nggak ada kesempatan. Kenapa saya bicara dari tadi dipotong mulu Pak? Bapak tuh Tunggu kenapa dulu. sih? Santai. Ini Kenapa, supaya Pak? aku kasihan kalian ini, makanya aku bilang. Biar saya baca aja. Pak, jangan kami yang Bapak kasihani. Udah, Kasihanilah udah, Yesus udah, Pak yang udah. udah mati di tiang salib tapi nggak bisa menyelamatkan Bani Israel. Jangan Bapak kasihani kami. Kami Pak, Tuhan Ini, kami itu cuma satu, tapi Musa kami masih banyak yang meriwayatkan kaya, masih banyak Pak gantian dong Pak. Mawel Pak. Dulu. Bapak jangan kasihan sama Bang Alhayas. Walaupun beliau itu Tuhannya cuma satu Pak, tapi setidaknya Pak, beliau sama kau- seperti Makanya bahkan kalian beliau lebih nggak usah daripada kita undang-undang yang Tuhannya kalian udah 3. Aku karena kalian ini udah Ya memang Bapak bilang benar. Bapak kasihan Bukan sama saya kami, memberi sama ngapain kalian. Pak? Saya nggak Ya, perlu kasihan Pak. kalian Pak, mencari harapan kebenaran. saya aja, Sebentar Bapak Uni, nggak Uni, mampu sebentar, ngomong apa. sebentar Uni. Elman, kamu nggak mabuk kan? Kalau Uni ngomong, kamu diam dulu. Ku pijak kamu nih. Sebentar dulu, kamu nggak minum tadi kan? Iya. Sabar, bisa, sabar. Mabuk. Iya. Jangan Dia. kasihani orang Islam ya. Jangan kalian kasihani kami orang Islam. Kenapa? Ustadz Arif, Bang Baal, Bang Alhayas, mereka tuh Tuhannya cuma satu, tapi mereka itu mampu diampuni kalau mereka bertobat kepada Tuhannya. Nggak perlu kalian kasihani kami. Tuhan kami cuma satu, tapi kami hidupnya banyak yang bahagia kok. Walaupun ada di antara kami yang sedih ya karena perbuatannya sendiri. Tapi kasihanilah Yesus. Udah capek-capek turun ke dunia, mati lagi menebus dosa, tak mampu menyelamatkan Bani Israel. Buktinya Mbak, Yahudi nggak menyembah Yesus. Nggak perlu kami dikasihani saudaraku ya. Kasihanilah Yesus. Silakan Bang. Mentang-mentang Tuhan banyak kok sombong amat. Sabar gitu loh kalau orang bicara. Jadi kepada Kristen pagi-pagi ini kalau kalian mau bertanya, mau diskusi, tenang, sabar gitu loh. Jangan kalau mau tahu kalau pemakan babi jangan nyondol seperti babi loh. Betul kali kalian. Aduh, jadi yang paling penting itu ya betul. Jadi kalau kamu bertanya, ya tidak ada para nabi itu mengajarkan Tuhan itu jadi manusia. Nah kan tak ada. Coba ngomong ke aku, nabi mana mengajarkan Tuhan itu jadi manusia? Nabi mana? Nabi Yunani kot. Kayaknya kan Yunani kalian kan. Jadi dan tidak ada juga para nabi itu mengajarkan Tuhan itu jadi tiga tapi satu tiga satu kan pusing kalian betul kan? Itu sebab Kristen 2026 tahun pusing tentang ketuhanan betul kan? Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Yesus, Yesus tu Allah, Allah tu anak, anak tu bapak. Bapak kau. Ya, pusing kan kalian kan? Sebab apa? Sebab kalian pusing tentang ketuhanan itu, belum kelar-kelar tentang ketuhanan, kan? Nah, itu jadi harus kalian banyakkan mencari tahu sedikit. Kita ini edukasi. Jadi kepada Kristen naik di sini sabar ya, tenang, ambil nafas ya. Nanti bisa bertanya. Yang penting harus kita memastikan benar-benar Kristen. Mungkin gitu hostnya Bang Bal atau Bu Yuni. Silakan ya. Ya, silakan Bang Baal mungkin. Yang lain nggak ada tamu nih. Nah ini gini teman-teman ya. Jangan kalian itu merasa bahwa kami ini menyerang kalian, tidak. Aku jujur takut berantem dengan Kristen. Cobalah kalian bayangin. Aku kalau bertengkar dengan orang Kristen, aku cuma membawa roh manusiaku. Kristen membawa roh Tuhannya. Aku cuma satu Tuhanku. Kalian Tuhannya 3, dikeroyok aku. Kalau aku kalah, nggak adil. Kalian mengkeroyok, Tuhan kalian 3 tambah kalian 1, 4. Aku sendiri. Nah kalau aku menang, nggak enak juga aku bisa mengalahkan Tuhan kalian, dan kan nggak etis gitu loh. Makanya jangan ajak berantem aku nggak sanggup. Janganlah ya. Jangan ajak aku berantem. Aku nggak akan sanggup melawan kalian. Jujur aja aku bilang. Ya, kalah aku. Soalnya kalau aku maki-maki kalian nanti, berarti aku sama-sama memaki Tuhan kalian yang ada dalam diri kalian. Kan setiap aku diskusi pasti kutanya dulu, ada Tuhan dalam dirimu Bang? Ada, kata kalian kan? Nah berarti ketika kalian bicara, Tuhan yang bicara. Nah jadi aku harus hati-hati, karena kalau aku berantem sama Tuhan kalian gak enak aku. Ya tolong ya, jangan berantem. Aldi naik aja nak, cucu naik aja cucuku ya. Aldi naik cu, sini naik sama nenek, sini sama nenek. Nenek kalian ya. Kalau aku kalian panggil nenek, Yesus kalian panggil bapak, berarti lebih tua aku daripada Tuhan kalian.
Aku lebih tua daripada Tuhan kalian ya. Aku kalian panggil nenek, Yesus kalian panggil bapak. Berarti Yesus manggil aku apa? Tante. Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Wah, Masya Allah. Bisa ya, itu ya, ini ya. Iya juga. Iya bang, subhanallah ya. Berarti aku apa dong, tantenya Tuhan? Gitu. Gitu ya. Tolonglah, janganlah begitu. Janganlah merendahkan Yesus. Yesus itu udah dipermalukan waktu dia hidup selama 33 tahun loh. Bayangkan loh, ya Allah Robbi astagfirullahaladzim. Kehidupan Yesus itu sangatlah miris, sedih, menghinakan diri dan menistakan diri. Bahkan ada ayatnya, serigala saja memiliki lubang untuk kepalanya. Yesus bahkan gak punya bantal. Bantal aja gak punya dia, dek. Cobalah kalian bayangkan. Jadi jangan merendahkan akulah dia itu depan aku, karena aku mencintai dia. Janganlah kalian panggil dia bapak, panggil aku nenek. Berarti aku dipanggil tante sama Yesus. Jangan gitulah, nggak enak kita ya. Ya, di sini room Islam adalah room yang menjadikan anak domba menjadi manusia, bukan room Kristen yang merubah manusia menjadi anak domba. Bentar ya, beda ya, kualitas roomnya kita berbeda sekali. Kami orang-orang Islam menjadikan kalian domba untuk berubah jadi manusia kembali. Kami sadarkan kalian, walaupun di room kalian manusia-manusia dijadikan domba. Kita beda, coy. Ya, di sini kita bertukar pikiran. Kalian tuh nggak diajak masuk Islam dulu. Kenapa? Karena aku terus terang jujur nih ya, aku tuh nggak ada tertarik ngajak Kristen masuk Islam, karena aku takut kalau kelakuannya masih kayak gitu di Islam nanti malah mempermalukan Islam. Jadi aku ngajak Kristen ini pertama ada 3 yang ku ajak. Pertama, berpikir, merenung dan jujur terhadap diri sendiri. Karena kalau kalian sudah berpikir, merenung, jujur terhadap diri sendiri, nanti Islam menjadi agama pilihan kalian. Kenapa? Islam bukan agama yang ditawar-tawarkan, karena Islam adalah agama pilihan. Coba kalian lihat, Nabi Muhammad aja udah membawa Islam. Pamannya kalau nggak milih nggak bisa, kakeknya kalau nggak milih Islam nggak bisa. Nggak perlu disodor-sodorkan kayak Cembala Yesus sudah mati, juru selamat, silakan, ayo beli 1 gratis 1. Kalau kalian minum darah Tuhan dapat daging Tuhan, nanti masuk surga. Tenang aja, diskon 50%, dosanya didiskon 0%. Dosa didiskon 100% ya. Walaupun kalian sudah berzina, membun-bun, tenang aja, surga kita aman, ada pesundalnya di situ, ada naga, aman. Nah gitu Islam. Karena agama Islam ini bukan agama yang ditawar-tawarin kayak nggak laku gitu Islam nih ya. Kami ini udah mayoritas di Indonesia, jadi kami nggak butuh jemaat. Lagi pula kalau kalian masuk Islam tuh aku nggak dapat untung apa-apa gitu, kecuali aku dapat mobil Brio, rumah kayak RK. Maka aku paling senang kalian masuk Islam. Tapi aku rugi kalian masuk Islam tuh nggak. Aku harus bersedekah kepada kalian. Jadi aku nggak butuh kalian tuh sebenarnya masuk Islam. Aku butuh kalian berpikir biar kalian nggak merusak peradaban. Jangan pikir aku berada di komal-komal itu mengislamisasi. Kenapa Islam itu agama pilihan? Agama Islam itu seperti berlian yang diletakkan di tempat dan orang yang mampulah yang akan ambil. Kalau agama kalian kan murah banget ya, ditawar-tawarin. Masuklah agama kami. Masuklah agama kami. Tolong. Diam kau dulu ibu. Kau merepet terus saja kau. Begini. Emang yakin kau setelah kau meninggal ini Sebentar, Zabili, kamu ni naik nyondol macam babi aja. Kamu gaya ni. Sabar dulu, sebentar, disapa dulu hostnya. Jangan nyondol kamu ni, aku pijak kamu nanti. Sabar, sebentar. Kamu apa? Kamu Islam Kristen, kamu bergabung ke komunitas yang monyot. Kamu apa? Mau cerdaskan ibu ini dulu. Kamu nyondol macam babi loh, naik orang kita ngomong kok. Kenapa kamu nyondol? Sabar dulu, disapa dulu host Covid ini nggak ada pemilik komal bro. Disapa dulu hostnya apa gitu. Kamu ini aku lagi nundutan nyeruduk. Kamu apa? Tahu kalian pemakan babi, tapi jangan nyondol macam babi bro. Kamu ini. Unirifa. Kau janda apa gadis kau Unirifa? Kau janda berapa kau? Janda berapa? Woi, kamu jangan dibahas itulah. Kamu nih. Sekarang kamu apa? Kristen Islam kamu? Zamili. Udah Kristen dia Pak Pendeta Kristen ya, masih betul kamu bergabung. Ini. Ada yang kamu apa? Kamu tanggapi Unirifa, silakan tanggapi. Tapi jangan kejam, silakan. Jangan nyerang pribadi lah. Walaupun kau janda, tetap ku cinta, kan gitu kan? Waduh. Halo Unirifa, kau janda berapa? Anak 2, Dek. Iya, pantas lah kau
berkor-kor terus nih setiap di komal lagi nyari suami kau kan? Kejang-kejang. Ya kan? Enggak, aku lagi nggak nyari suami, aku lagi nunggu Tuhan saya turun. Lagi Ini cari takut jodoh. dijamah oleh Yesus tu Yuni. Dijamah pula dia nanti. Tahu. Iya. Setiap di komal ini si Nurifa ini merepet terus dia. Pak Emang Jiberi, kerjaan naik Pak merepet Jiberi. ya? Masa pargo ya? Janda anda jawab berapa ya? Anak pertamamu umur berapa nih Rifa rupanya? Ya ngapain kau tanya-tanya anakku? Takut Nggak aku. apa-apa lah. Aku tanya lah. Nggak takut aku loh. Soalnya apa ya? Maaf ya. Karena Iya. gereja-gereja kalian tuh penuh dengan Jawab dulu, anak jangan dulu kecil. kemana-mana dulu. Kau anak berapa? Kenapa kau Gini, cerai gini, sama gini. suamimu? Kau selingkuh rupanya. Apa pula urusannya aku cerita? Iya. Atau suami kamu poligami gini? Coba jawab dulu, jangan jujur ya. Aja. Jangan bohong. Aku cerai sama suamiku gara-gara aku pengen nikah sama Tuhanmu. Ayo ngaku jujur. Loh, itu jujur. Aku cerai sama suami aku karena aku pengen jadi istri Tuhan. Jangan-jangan kamu bukan istri yang baik nih makanya kamu diceraikan. Loh, gimana sih dia nanya? Aku jawab nggak. Aku bercerai sama suami aku karena aku pengen jadi istri Tuhan. Gimana dong? Oh, ini Rifa bilang aja kalau kamu lagi nyari suami bilang aja ini. Ada Iya, ini aku di lagi nyari komal-komal suami itu kan. ada si Aku lagi Baroka nunggu itu. Tuhanmu. Si Baroka ini Aku dulu lagi dia. nyari suamiku, calon suamiku lagi kutungguin turun menjamah dadaku. Iya ya, ini Rifa aku mau Iya. tanya dulu. Boleh saya Kenapa? bertanya sama kamu nih Rifa? Panggil aku mama nanti ya. Kau panggil dia bapak, panggil aku mama ya. Kan kau panggil Yesus kan papa, bapak. Panggil aku mama. Apalagi kalau kamu jadi nikah. Ini Rifa. Kenapa kau diceraikan sama suamimu? Berarti kamu nggak Karena laku aku nih. pengen jadi istri Tuhan. Waduh, berarti kamu nggak laku nih kan? Loh kok gak laku? Aku tuh laku, tapi aku gak mau karena aku lagi nunggu Tuhanmu datang melamarku. Menjamah Sebab dadaku. begini, izin ini ya. Sebab begini, sebab di Bimbel, Yesus tu, Silakan Pak Pendeta Besar, silakan. sebab Yesus pun ngejar janda lu. Sebab Yuni takut lu. Takut sebab Yesus tu dia ngejar janda. Ada data, bisa aku tampilkan. Tuhanmu itu dia ngejar janda. Itu, nih, aku tampilkan Ini data. aku lagi diskusi sama Uni Rifa ini. Sebentar dulu aku tampilkan. Ini ada datanya. Rifa. Nih kamu perhatikan data ini. Ini di bimbel kamu loh. Tuhanmu itu dia Rifa, ngejar kapan kamu janda. bicara sama Iya. suami kamu? Naik Pak Jiberi. Unirifa. Sedikit. Rifa. Aku Unirifa. membenturkan Ini apa aku Kamu bicara kata sama ini. suami kamu. Aku dapat Jiberi awan ini. Ayo. Uni Rifa. Ini Zamili, sebentar. Dengar lari, jangan takut. kapan kamu bicara sama suami kamu, Rifa? Nih datanya. Zamili, sabar. Bangau, sabar. Nih. Di sini dikatakan apa nih? Di Lukas 7 itu bertindak 13 TB. Nih, apa dikatakan nih? Nih. Dan ketika Tuhan, Ingus Uni Yesus Rifa. melihat janda itu, nih, Tuhan kamu lihat janda itu juga. Ini aku, Zamili, ini kepada Kristen di bawah ya. Aku bukan ini di data di bimbel kamu loh. Wajar janda-janda ditakut dijamah gitu loh. Paham ya? Berarti Yesus melirik Unirifa ya. Melirik Unirifa ya. Betul. Ini aku ulang lagi ya, Zamili. Nih, dan ketika Yesus melihat janda itu, dia. Nah, setelah si Yesus melihat janda ini tertulis di bimbel kamu, tergeraklah hatinya. Daripada mata turun ke hati. Tuh. Oleh belas kasihan. Arti nama kamu itu Uni Rifa. Sabar, Zamili, sabar. Lalu Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis, sayang. Ini Zamili, jadi wajar Uni itu takut. Janda itu janda ke depan lu sekarang. Jadi Yesus itu dia lihat janda dia tuh. Tapi lu, aku takut nanti ini sebab Tuhan Yesus suka ada janda dia, janda mengajar. Mana aku tahu bimbel kamu ngomong gitu. Aku hanya membaca. Mungkin gitu, Uni menjawab. Tapi pendeta besar, izin sebentar Uni. Pendeta besar, jangan menghujat.
kenapa di situ tidak ada sayang kok ada jangan menangis sayang? Gimana kita bisa paham? Jangan ditambah-tambah, jangan ditambah-tambah. Tolong jelaskan. Itu sebab membaca Bible harus dengan hikmat. Baca Bible harus dengan hikmat. Kalau nggak ada hikmat, berarti kalian nggak akan melihat perkataan sayang di situ. Jadi harus membaca Bible dengan hikmat, ya. Hikmat. Nah, di sini jelas dikatakan, dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan daripada mata turun ke hati. Lalu Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis sayang. Jadi kalau ditanya kenapa tidak ada perkataan sayang, berarti kalian membaca Bible tanpa hikmat. Poligami, Harus baca. ayas, poligami si ayas ini Bukan Bang Zamili, Baal bertanya, dia kan nggak melihat perkataan sayang, berarti dia nggak punya Ayas mau poligami gitu dia, loh, ayas. hikmat gitu. Jadi harus punya hikmat. Mungkin gitu Bang Baal. Dia lagi dia mau poligami di si Pendeta besar ini kan tadi udah dibahas bahwa pendeta besar ini kan bukan penghujat tetapi adalah yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Kan banyak tadi teman-teman Kristen kita. Sabar dulu Bang. Ini aku mau diskusi dulu sama Uni Rifa ini dulu. Iya baik. Sebentar dulu. Sebentar, sedikit. Nanti lanjut. Iya, boleh. Gini pendeta besar, kita kan pendeta nih sangat bijaksana, bijak sini. Diam dulu, Pak. Ini aku diskusi sama pendeta besar. Gantian. Kenapa Kristen ini suka ngamuk seperti itu kan? Tolong dijelaskan pendeta besar ya. Kemudian ada satu pernah mengatakan katanya, saya tidak suka sama Uni Rifa. Dulu pendeta besar ngomong, saya tidak suka sama Ustadz Yusuf PI. Saya tidak suka sama Ustadz Tahta, Ustadz Arif katanya. Termasuk Bang Juma. Mau saya kasih warning katanya. Saya tidak suka karena kenapa alasannya mau di warning ini orang-orang apologet Islam ini kenapa Bang? Alasannya kenapa? Silakan. Ini ada Uni Rifa harus klarifikasi ya. Silakan. Betul. Nanti tolong Uni Rifa sampai kepada Bang Zuma dan kawan-kawan and the gang ya. Nah, jadi memang aku cukup marah selama ini ya. Aku cukup marah. Memang aku udah berikan surat amaran juga, ada surat merah ya. Sebab aku cukup marah sama Bang Zuma dan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab aku sekarang hilang mainan. Sebab banyak aku mendapat di FYP ya, di FYP, di DM aku, di WA banyak yang mualaf ya. Hidayah itu milik Allah. Aku nggak bisa membantah itu. Hidayah datang dalam berbagai cara ya. Aku nggak bisa membantah itu. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa, aku tuh agak marah sebab banyak yang mualaf. Jadi kalau Kristen semuanya mualaf, ini lalu di FYP mualaf. Malahan aku mendengar di seluruh mualaf center di Indonesia yang banyak mualaf itu ya Kristen, gitu loh. Jadi kalau ya semuanya, bayangkan ya, ini ya, kalau semua Kristen mualaf, aku ngapain lagi? Di TikTok sia-sia aku belajar bimbel ya. Aku marah nih Bang Zuma ini. Saya sampaikan ya, bukan aku ngomong ini. Sebab sekarang Kristen udah nggak ada, ramai yang mualaf, ramai yang sudah waras gitu kan. Tapi sisain sedikit. Kalau semuanya mualaf, jadi aku ngapain lagi di TikTok? Nggak ada kerjaan aku kan, nggak ada lagi mainan aku ya. Nah jadi harus sisain sedikit. Surat amaran keras kepada Bang Zuma dan kawan-kawan semuanya, sebab aku nggak manusia biasa. Hidayah milik Allah, tapi aku nggak bisa membantah. Cuma sebagai manusia biasa harus juga ada Kristen, sebab Tuhan tu maha adil ya. Ada syurga, ada neraka, ada handsome macam aku, ada jelek macam Zamili ya. Ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Kalau semuanya mau masuk syurga, siapa mau masuk neraka? Zamili lah. Mungkin gitu Bang Baal. Silakan Bang Baal. Dengan menghujat Bang Baal ya. Iya oke. Jadi klarifikasinya seperti itu ya, jangan menghujat. Cuman gini, kenapa teman-teman Kristen nih marah-marah kalau naik gitu ya, mau hujat gitu. Tolong didoakan dulu nih pagi hari ini, tolong didoakan dulu buat Jamili dan Cepe. Nah sini, tolong didoakan dulu untuk mereka ya. Silakan dibuka doa dulu. Enggak, didoakan dulu silakan. Silakan doa yang bagus lah ya, supaya mereka tidak marah-marah gitu. Silakan
Jangan milih, silakan. Okey, baik. Mari kita berdoa sedikit ya, enggak apa-apa ya, yang penting. Sebab ini bukan ya Uni dan semua teman-teman ya. Sebab aku perhatikan ini hanya sebatas saran gitu ya. Saran aku kepada seluruh teman-teman Kristen, dengarlah saran aku ini. Ini tentang merevisi doa ya. Sebab aku perhatikan 2026 tahun Kristen berdoanya salah. Doa bapa kami, bapak kau ya. Jadi harus revisi doanya. Sebab aku perhatikan banyak Kristen berdoa salah. Itu sebab mungkin kalian nyembah manusia gitu. Manusia jadi Tuhan. Jadi harus merevisi doanya ya. Revisi doanya, jangan takut untuk revisi kan. Bimbel itu 5 menit revisi, 5 menit revisi kan? Malahan Tuhan kalian aja revisi kan? Nah, okey, baik. Ini mari kita berdoa dulu teman-teman Kristen. Ini hanya sebatas saran. Kalian mau dengar dengar silakan. Enggak mau ya udah, aku hanya sebatas saran aja. Okey. Ini tentang revisi doa. Doa kalian ada di mana? Di Matius 6. Baca di Matius 6 itu ada tentang doa kalian. Di situ berikutnya doa Bapa kami. Matius 6 titik bertindih 9 dikurangin 13. Di situ kan ada doa kan? Betul kan? Nah. Okey, baik. Ini hanya sebatas saran sih. Cuma aku enggak ini juga sih, sebatas saran tentang revisi doa. Okey, mari kita berdoa. Kita bertekuk lutut ya. Moga-moga Zamili bisa waras pagi ini enggak ngamuk-ngamuk lagi ya. Okey, baik. Mari kita berdoa. Kita bertekuk lutut ya. Tangan seperti ini, tangan. Semuanya teman-teman Kristen, tangan seperti ini ya. Ini ya. Mbak Al ni buat hal pula pagi-pagi ya. Okey, di sini ya. Tangan seperti ini ya. Semuanya ya, Kristen ya. Nah, tangan seperti ini. Kepala menunduk, mata dibuka. Jangan pejam. Buta nanti kalau Kristen bodoh ya. Nah, okey. Okey, mari kita berdoa. Sebelum itu kita tepuk dulu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk semuanya. Luar biasa ya. Okey, mari kita berdoa ya. Yang Muslim diamankan ya, yang Kristen emer ngomong gitu. Emer ya. Okey, mari kita berdoa ya. Nah, Bapa kami. Tapi sebelum itu aku jelaskan dulu, ini bukan lagi doa Bapa kami Kristen, ini revisi. Dia akan jadi doa kepala bapak kau. Doa Bapa kami ya. Apa sih kalau itu? Itu sebab kalau itu nyembah manusia, doa aja salah, bodoh ya. Okey, baik. Doa kepala bapak kau. Kalau enggak bisa revisi lagi, doa kepala nenek kau. Doa bapa kami ya. Okey, mari kita berdoa ya. Bapa kami Kristen yang berada di neraka, dibotolkanlah namamu, aman ya. Datanglah kebotolanmu, aman ya. Jadilah kebotolanmu, aman ya. Makin gila pula Zamili. Okey, ini penting ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini, aman ya. Dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga, aman. Sebab engkaulah Yesus Raja di atas segala raja, Lucifer, Wahyu 22:16, pengambil keledai orang, Matius 21, yang berkuasa untuk kami Kristen selama-lamanya, aman ya. Puji tukang, haleluya. Belum diludahin apa diturunkan. Mungkin gitu ya doanya ya. Bambal nanti kalau yang full nanti dengan di sini. Okey, terima kasih. Itu mungkin doanya begitu ya. Enggak, tadi ada teman-teman ini pendeta besar, maaf ya, kita kan silakan Bambal ya. Jadi kalau berdoa nih Bambal. Ya, silakan. Oke, terima kasih pendeta besar ya. Itu doa untuk mereka ya, agar mereka tidak marah-marah kalau gitu. Sini silakan dilanjut dengan Uniripa. Luar biasa ya pengalaman Uniripa, katanya ingin tahu pengalaman ketika menginjili monyet ini bagaimana. Itu sering ditanya sama saya, DM kepada saya tuh. Silakan. Izin sebelum Yuni ya, izin aku cerita sedikit pengalaman aku ya, teman-teman Muslim, Bambal dan host semuanya cuma Muslim ya. Aku pernah pengalaman dikatakan dilempar sepatu loh. Kan kurang ajar. Sebab apa? Mereka mengatakan aku menghujat, menghina.
Padahal aku membaca, jadi ini pagi aku ingin klarifikasi, ya, ingin menjelaskan kepada seluruh Kristen, aku tuh bukan penghujat, aku tuh membaca data-data yang ada di bimbel, ya. Aduh, makin gila Zamili ini baca doa. Mana sih? Salah ke doa aku tadi. Alah, sabar Zamili, sabar. Rohani aja, Pak Pendeta Besar. Duda Rohani. Hah? Pakai ludah rohani. Okey, puji tukang, haleluya, haleluya. Kena ya Zamili, sorry ya Zamili ya. Jadi kepada Kristen, kalian di sini naik tuh baik-baik dulu. Aku ni udah lama nggak ludah rohani kalian ni. Aduh, malas aku ya kadang-kadang ya. Nah, jadi aku cerita sedikit pengalaman aku. Aku tuh pernah khotbah ya, aku dilempar sepatu. Sebab apa? Aku membacakan satu data di Bible. Ini kepada Kristen kalian catat ya. Ini penting. Jangan lagi kalau mengatakan aku tuh framing menghujat. Sebab aku membaca data di Bible kalian. Bukan aku yang menghinakan ya. Kalau kalian cari sendiri, ini siapa menghinakan ini? Ketika aku khotbah di gereja, aku bacakan satu data di bimbel ya. Apa dikatakan di bimbel ini? Nih, di sini aku bacakan nih. Nih, apa dikatakan? Tuh, ya. NRK Prontontos NRK ko NK engkai ya. Nah, aku terjemahkan supaya lebih paham ya. Di 1 Korintus 11 titik bertini 14 TB, apa dikatakan? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahawa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tiba-tiba ya, aku dilempar sepatu, kurang ajar. Aku bertanya, kenapa aku dilempar sepatu? Kenapa? Ahayas, kamu menghujat. Aku bilang balik, botol, bangau. Aku bilang gitu kan. Di mana penhujatannya? Aku tanya, aku kan membaca bimbel, kan? Aku suruh diputar ke belakang, aku putar pusing ke belakang lah. Ternyata Yesus rambut panjang. Mana aku tahu? Yang dikatakan di sini adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Lah mana aku tahu kok kalau yang menghujat ia bimbel kalian yang menghujat, bukan aku. Ini aku kasih warning kepada seluruh Kristen. Berarti kalian kalau mengatakan aku menghujat, berarti kalian enggak baca bimbel. Bacalah bimbel kan, bangau, ya. Aduh, aneh aku. Jadi aku ingat satu muka masing-masing itu. Jadi sampai ke saat ini itu pengalaman yang paling enggak aku lupakan. Aku dilempar sepatu, kurang ajar dia tak ya. Mungkin gitu antara pengalaman aku Bang Baal dalam khotbah dikatakan framing menghujat. Mungkin gitu Bang Baal. Silakan Bang Baal. Silakan Uni ataupun siapa, silakan. Yang menghujat ya. Silakan Bang Baal. Bang Baal, silakan Bang Baal. Mana Zamili ini dari tadi naik, bisa ngomong nggak? Zamili bisa bicara nggak? Takut sama Rifa. Tapi gini Bang, Jamil ini kan Kristen ya, pendeta. Jamili jangan gitu berisik. Udah di bawah dulu aja Jamili, ini ada cepek nih. Aja nih, cepek nih mau belajar kayaknya dia nih. Ya baik. Ada Uniripa, pendeta besar sebelum Uniripa dan lain-lain, tolong dijelaskan. Nih ada pertanyaan yang selalu mengatakan, selalu didengar kita. Kenapa katanya di musola, di masjid, di rumah kadang-kadang apa ini ada tilawah, pembacaan Al-Quran atau teriak-teriak pakai toa katanya. Nah, menurut pendeta ini bagaimana Bang? Kan kalau mereka kan tidak pakai toa katanya. Aku di sini tidak pakai toa, tidak mengganggu. Silahkan pendeta, ini nanti selanjutnya Bang Uniripa. Maaf Uniripa ya. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan. Orang Kristen bilang, kenapa teriak-teriak di musola? Kata. Silahkan pendeta besar. Terima kasih. Soalan bagus ya. Ini baru pertanyaan ya. Ini baru pertanyaan, baru soalan. Kristen ya kalau bertanya seperti ini. Jangan kalian Kristen bertanya aja nggak bisa, apalagi menjawab. Ya bertanya, belajarlah bertanya yang benar. Begini baru soalan ya. Nah jadi betul banyak teman-teman Kristen ya bertanya, kenapa di masjid, di musola itu pakai toa, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran biasa sebelum subuh kan, gitu kan? Kenapa di gereja kami nggak bisa? Gereja kami nggak pernah ada gereja membacakan Bible melalui toa, nggak ada.
Ini kalian harus tahu kan. Nah, pertama aku jelaskan, kalau ayat Al-Quran dibacakan dan didengarkan oleh manusia itu bisa menaikkan keimanan. Tapi kalau Bible dibacakan dan didengarkan umat manusia, bukan iman yang naik, barang yang naik. Bagi cowok, yang cewek becek habis basah celana ya. Nah, itu. Jadi aku jawab dulu, kalau Al-Quran dibacakan wajar, siapa pun bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, itu bisa menenangkan jiwa. Malahan ayat Al-Quran itu bisa membuatkan orang yang jiwanya gundah gulana seperti Bang Baal ni tenang dia kan. Nah, kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dimanapun bisa itu. Cubalah kalau nggak percaya kan itu. Tapi kalau Bible parah loh, kan? Itu bisa-bisa hotel full house loh, hotel ya. Sebab, tetapi kalian bertanya, kenapa gereja nggak bisa? Sebab pernah terjadi satu kasus ya, ada satu kasus ni pernah aku ceritakan, kasus nenek tua. Pernah di satu negara, aku nggak mau nyebut negara mana, dia ingin uji coba membaca Bible melalui toa. Nah, ternyata itulah kali pertama dan kali terakhir ya, kali pertama dan kali terakhir ya, Bible dibacakan melalui toa gereja. Setelah itu enggak ada lagi. Itu sebab kalian pergi ke manapun di seluruh pusuk muka bumi ini, sampai ke kutub utara sana, tidak ada gereja membacakan Bible melalui toa. Sebab apa? Terjadi kasus nenek tua ini. Ya. Jadi ada seorang nenek ya, umur 80 tahun, barang masih bagus sih. Dia 20 tahun menjanda dia. Suaminya meninggal. Kristen dia, suami meninggal ditimpa salib gereja dia. Meninggal suaminya. Kan? Nah, jadi barangnya masih bagus ya. Walaupun umur 80 tahun mungkin dia menjaga diri kan. Nah, dia ini kebetulan dia lewat depan gereja. Ya, lewat depan gereja satu hari itu pendeta membacakan satu data Bible ya. Nah, melalui toa, ingin ngetes kan. Nenek tadi lewat depan gereja, situasi hujan lebat, sejuk, dingin sejuk kan. Nah, pendeta tadi membacakan satu ayat Bible. Ini ayat Bible ini aku kasih data sedikit ya. Nah, ini Kristen catat, ini bukan ini aku hanya membacakan data. Nah, ini kasus nenek tua. Ya, nenek tua barangnya masih bagus ya, atas bawah bagus ya. Nah, ini. Jadi pendeta di gereja tadi membacakan data Bible ini. Nih, data ini. Ya, ini catat nih ya. Kena tombak. Pendeta besar kena tombak. Bang Baal lanjut, Bang Baal. Bang Al Hayasnya kena tombak. Ini nggak pakai turun cut ya. Aduh, lanjut unik lanjut. Kacau sih pendeta besar, saya telepon dulu dia. Dia nggak bisa jawab dia. Aduh, saya telepon dulu. Ya, jadi sebenarnya cara kita menyadarkan orang lain tuh banyak. Ada yang menggunakan statement benar yang nyata, realitas, atau menggunakan satir, atau menggunakan perumpamaan. Yesus juga menggunakan perumpamaan untuk menyadarkan murid-muridnya. Jadi kalau Bang Al-Hayas membawakan sebuah kisah nenek-nenek tua yang suaminya mati ketimpa salib dan bahasanya masih bagus, itu salah satu bentuk rasionalnya manusia gitu loh, berpikir bahwa nggak kebayang nanti kalau kita nggak usah nenek-nenek tua lah, saya aja lah kayak janda-janda kayak saya ini gitu kan, tiba-tiba dengar surat Amsal pasal 7:18, marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak ada di rumah. Kalau itu dibacakan di toa kan kita jadi tahu, oh berarti ini ada tutorial cara selingkuh yang baik dan benar kan gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran di pihak sisi Islam ini seperti Bang Al-Hayas, perempuan-perempuan janda yang sudah lama tidak dijamah ya, itu bisa menjadi pelaku-pelaku ngamsal. Ya, itu yang kita khawatirkan. Dan juga kita khawatir nanti setelah ada saya juga jujur nih, ada ilmu yang saya dapatkan dari Bible nih. Kita kalau benar katakan benar, salah katakan salah ya Bang Baal ya, nggak boleh kita tuh meniadakan kebaikan Bible. Jujur Bang Baal, tadinya aku tuh nggak tahu cara menentukan apa ciri-ciri seorang laki-laki itu barangnya gede atau enggak. Aku tuh nggak tahu dulu karena aku nggak diajarin di sekolah. Jujur aku bilang ya. Nah, sejak aku baca Bible aku baru tahu Bang Baal, kalau mau cari kelamin yang gede, segede keledai, cari aja orang Asyur. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Aduh, kau itu Mister Telur.
Apa pula ini? Ya bentar ya, itu. Jadi makanya memang ada kebaikan dari Bible ini yang nggak boleh kita hilangkan kebaikannya. Jujur aku bilang, tadinya kan aku nggak tahu cara membedakan mana alat kelamin yang besar, mana alat kelamin kecil. Karena Islam nggak ngajarin itu. Di Islam tuh nggak pernah diajarin kalau nanti lubang hidungnya gede berarti kelamin itu nggak ada. Walaupun ada di buku apa itu, bukan Nabi Muhammad ngajarkan secara spesifik gitu, tapi Bible ini luar biasa. Aku yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ternyata kelaminnya orang Mesir itu segede punya keledai guys. Dan aku kaget kan, emang kelaminnya keledai. Gara-gara itulah aku nggak sengaja lihat kelamin keledai. Tadinya aku nggak ada niat mau lihat kelaminnya keledai. Gara-gara Yeskiel 20:23 lah aku jadi tahu. Oh ternyata gini punyanya orang Asyur, orang Mesir. Aku baru tahu. Jadi kalian buat perempuan-perempuan janda-janda yang pengen nikah, yang pengen cari yang punya laki-lakinya kayak keledai, pancaran maninya kayak punya kuda, kalian nikahin aja orang Mesir sama orang Asyur. Karena kata Tuhannya orang Kristen, orang Asyur sama orang Mesir itu kelaminnya kayak keledai gitu. Jadi jujur aku bilang ya, banyak ilmu yang aku dapatkan di dalam Bible itu. Tutorial untuk memuaskan birahi tanpa ada suami itu aku juga dapat di Bible. Contohnya kayak di Amsal pasal 7:18 itu. Iya. Bentar dulu Memang ya, apa yang sebentar. selama ini dialami dulu. sudah yang besar atau masih yang kecil dulu? Kami Islam nggak boleh bicara itu Pak. Di Islam itu beda ya. Islam sama Kristen itu beda. Kalau di Kristen itu boleh boleh membahas tentang ukuran kelamin laki-laki dan perempuan tuh boleh, karena di Bible-nya diajarkan tutorial mengidentifikasi kelamin gede segede apa. Di Islam jangankan menyebutkan ukuran kelamin suami ya, kita cerita tentang hubungan kita dengan suami aja itu sama saja kita nelanjangin diri kita, dan itu diharamkan dalam Islam. Itu nggak boleh Pak. Di Islam kami ada adab. Mungkin di Kristen jangankan menceritakan ukuran kelamin. Anda mungkin nggak masalah menceritakan ukuran tete istri Anda ke teman-teman Anda kan. Bahkan Anda nyuruh istri Anda memperlihatkan tetek kepada teman Anda juga nggak dilarang kan sama Yesus. Orang perempuan pezina aja yang dihadapkan ke Yesus aja nggak dihukum Yesus, apalagi istri Anda ngeliatin teteknya ke orang-orang, ke teman-teman Anda, karena kelamin orang kayaknya Anda nggak apa-apa gitu loh. beda Islam nggak boleh, nggak boleh. Kelamin orang loh. Nggak boleh, mana boleh di Kelamin Islam. orang boleh Nggak dibicarakan. Kalau kelamin suami Loh, sendiri nggak ini boleh. saya tidak membicarakan kelamin orang, saya membicarakan Bible yang membicarakan kelamin orang Pak. Kan saya bilang Bible. Di Anda Bible berbicara itu tentang dibicarakan kelamin orang, kelaminnya kan? orang Mesir. Itu. Bukan saya, Tuhannya Bapak. Kan makanya dengar baik-baik Pak. Saya bilang ini, saya ada berterima kasih kepada Bible. Saya sebagai orang muslimah tidak pernah diajarkan cara mengidentifikasi ukuran kelamin dan bagaimana pancaran mani itu, cerotnya mani itu Pak, kuatnya sebesar apa, saya nggak diajarin Pak di Islam. Tapi saya tahu itu setelah baca Bible. Pak gantian dulu lah Pak. Nggak boleh di Islam Pak kami membicarakan kelamin suami kami Pak. Astagfirullahaladzim Pak, kami punya adab Pak, punya rasa malu. Di Bible yang mengajarkan kami, ternyata Tuhannya orang Kristen itu nggak mengajarkan untuk malu ketika membahas kelamin, karena bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri di dalam Nahum pasal 3:5 itu membuka celana dalam orang lain, lu ngeliatin tempeknya orang lain ke orang-orang tuh. Gitu, coba baca Nahum pasal 3:5 tuh. Ini aku tunjukin ayatnya ya. Kalau kami nggak boleh Pak, jangankan Allah Pak. Ini aku bawakan hadis ya. Rasulullah itu Pak, ketika beliau ditanya sama salah satu sahabat, bagaimanakah cara aku bersuci setelah haid Rasulullah? Ambillah kapas, kata Rasulullah. Lalu apa yang aku harus lakukan? Pakailah dengan kapas itu. Apa yang harus aku lakukan? Pakailah dengan kapas itu. Nggak ada Rasulullah bilang, kau masukkan ke dalam kelaminmu belahannya. Nggak ada Rasulullah bicara begitu. Rasul itu pemalu Pak, nggak kotor mulutnya. Tapi kalau Tuhannya Bapak, maaf ya, kalau dalam pandangan kami itu porno ya. Mungkin di Kristen itu nggak dianggap porno karena biasa hal kayak gitu. Di dalam Kristen itu, di dalam Bible-nya, jangankan cara tutorial membersihkan vagina, ukuran penis aja dibicarakan Tuhan di situ. Sama seperti punya keledai, pancaran maninya, cerotnya jadi kasih tahu Tuhan. Bahkan Tuhan Bapak saking peduli dengan cerot luar cerot dalam, onan aja dihabisi karena nggak cerot dalam. Onan itu bikin Tuhan murka gara-gara maninya dicerotin di luar. Coba si onan waktu itu cerotnya di dalam, pasti Tuhan Anda nggak marah sama onan. Onan itu apes banget nasibnya Pak. Udahlah burung-burung dia, mani-mani dia, malah waktu dia cerot keluar Tuhan marah. Gini, kalau saya lihat ya. Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya belum selesai, mau kasih dalil Pak. Pak, saya mau kasih dalil dulu ya. Kenapa sih? Tapi ini teman-teman Anda kayaknya katanya kerjaan Anda di sorga dipecahkan perawannya. Itu gimana itu? Lah, kalau suami istri yang mecahin perawan, kerjaan masa malu mecahin? saya mengatakannya katanya kan.
Kok malu mengatakan? Iya, mercahin kenapa perawan harus di malu? surga katanya. Mau saya putarkan membahas- videonya. Itu dari Islam juga. Enggak, saya paham. Dengar baik-baik. Saya jelasin ya. Kalau membicarakan hubungan seksual di depan umum memang malu, Pak. Tapi kalau berhubungan seksual kenapa harus malu, Pak, sama istri sama suami sendiri? Emang Bapak malu nggak sama istri Bapak ngeliatin burung Bapak yang nggak seberapa itu? Umum itu para ustadz. Malu saya Nggak ada, mengatakan. tidak ada. Katakan juga. Makanya dia bilang dia malu. Kami malu mengucapkan Tapi itu, kata dibilang dia. Karena surga kami gitu diberi. loh, Umi Rifa. Loh, Pak, itu kan bicara di surga, Pak, bukan bicara di dunia, Pak. Dengar baik-baik ya. Kan ustadznya udah bilang, malu saya mengatakannya karena kami umat Islam itu diajarkan untuk malu membicarakan alat vital. Sementara Bible Bapak jangankan membicarakan alat vital, Pak. Tutorial selingkuh diajarin. Terus ukuran laki-laki orang Asyur itu seperti punya keledai dikasih tahu. Artinya nggak ada rasa malu di dalam agama Bapak. Kalau ustadz itu jelas, Pak. Sedangkan hal yang belum kami ketahui aja bagaimana nanti di surga aja, malu saya mengatakannya. Karena itu hal yang memalukan untuk dibicarakan di publik. Tapi kalau di Kristen, jangankan dibicarakan di publik, Pak. Itu, Pak, baca Amsal, Pak. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Bahkan Tuhan sendiri berfirman loh. Itu Amsal. Amsal tahu artinya apa? Hikmah. Bahkan itu ada di dalam kitab hikmah, Pak. Tutorial bagaimana cara ngajak laki orang masuk ke rumah kita ada di dalam kitab hikmah. Satu. Yang kedua, Pak, saya udah bilang, Pak, berkat Tuhannya Kristen, saya tahu ukuran kelaminnya orang Mesir itu sama persis seperti punya keledai. Pancaran maninya itu bisa tembus tembok kayak kuda. Kalau nggak dikasih tahu di dalam Yeskiel 23, 20, saya nggak tahu. Kalau kita berbicara tentang itu, kalau berbicara tentang sorga, di sorga siapa yang bisa ngewe? Coba, sorga siapa yang bisa ngewe? Oke, baik. Pak, lebih baik di surga yang punya alat vital bisa ngewek daripada punya surga yang Tuhannya punya burung dibawa burungnya tapi nggak bisa ngewek. Coba saya pilih Nggak bisa Bapak, ngewek tanya, Bapak. kan? Iya, betul. Iya, saya tanya. Kalau di surga Anda bisa Kalau- ngewek berarti ya? Iya, di surga saya bisa ngewek, di surga Bapak nggak bisa ngewek. Pertanyaan saya, gunanya burung Yesus di surga apa gunanya? Kalau yang bisa ngewek itu berarti Saya tanya, kalau di surganya umat Islam nanti Ustadz Arif sempurna dengan fisiknya, jasadnya, alat vitalnya pun berfungsi dengan sempurna, paripurna, dahsyat. Pertanyaan saya, itu Tuhan Anda yang punya alat vital yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, gunanya apa di surga, Pak? Tusbol satu-satu, Oten, Mister Kontol, semuanya dihabisi sama Tuhan. Perkawinan anak domba. Betul, Ayat betul. 19 nomor 7. Itu Master Jangan Kalam orang Islam, ditunggingin jangan orang sama Yesus. Islam yang menjawab. Saya cuman mau saya tahu. Maksud saya tuh gini, Bang Dagyang sama Bang Kucang. Saya cuma pengen tahu dalam paradigma Kristen tidak ada ngewek di surganya. Maka saya tanya, itu burung Yesus yang sudah disunat itu yang udah bersih kulupnya dan gede, dan pastilah gedenya lebih gede daripada orang Mesir. Masa Tuhan menciptakan kelamin Mesir, orang Mesir segede punya keledai punya dia kecil? Kan nggak mungkin. Maka pertanyaan saya adalah, apa gunanya alat vital Yesus di surga yang paripurna, sempurna, tidak berkulup lagi itu? Apa gunanya? Jangan bilang nggak ada guna lah. Masa nggak ada guna? Gitu. Memang betul di dalam surganya Islam itu ada hubungan seksual karena itu salah satu bagian ternikmat yang dirasakan manusia di alam semesta ini. Buktinya mamaku berulang. Kecuali nggak suka mamamu sekali udah ngewe dengan bapakmu, dia nggak lagi bikin adekmu, berarti memang nggak enak. Bukti itu enak, mama bapakmu berulang. Iya. Nah, maka pertanyaannya adalah, ketika di surganya Kristen itu tidak ada ngewe, buat apa kelamin? Oh, mungkin Bang Mister Kalam ini nanti kelaminnya, alat vitalnya mengecil, tinggal kulit, dagingnya udah nggak ada. Atau kelaminnya menghilang, rata, nggak ada itu kelaminnya, tinggal di dunia, ya. Jadi buat apa alat vital Yeshua Hamasiah, laki-laki yang ganteng, perkasa, pemilik alam semesta, yang kelaminnya pasti lebih besar daripada punya orang Asyur, ya? Karena nggak mungkin dia menciptakan punya orang Asyur itu gede, sementara punyanya kecil, nggak mungkin. Masa saingan sama orang Asyur? Nggak banget. Apakah gunanya? Tolong jawab, saya pengen tahu. Biar kita terima perbedaan kita. Oke deh, surganya Islam itu nggak boleh ngewek. Surganya Kristen, surganya Islam boleh ngewek, kalian nggak, ya udah. Tapi pertanyaannya jawab dulu. Apa gunanya alat torpedo Yeshua Hamasiah yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Kalian bayangkan,
sedangkan laki-laki Bang Baal aja nggak minum obat kuat, ya, nggak memiliki kekuatan 30 pria aja, Bang Baal mampu memuaskan istrinya 2 jam. Kebayang nggak kalau ada Tuhan yang kekuatannya itu, dagingnya itu dari firman yang bernyelma. Kalian tahu kulitnya yang melapisi itu, daging yang bisa kendur, lembek, memanjang itu adalah firman yang menjelma. Daging itu Baal firman. itu bisa memuaskan istrinya 2 jam. Atau Anda pernah coba? Iya, Panda. Kok tahu Anda? Nggak pernah coba lah. Dugaan saya. Ya, dari mana Anda tahu coba? Sekarang Karena penasaran pria ini, Islam kayak itu beda dengan laki-laki Kristen yang rata-rata impoten. Kenapa? Dalam medis, seorang pria yang sering sujud, berdiri, sujud itu sama seperti pria olahraga, maka ya, tapi vitalitas waktunya Anda tubuhnya tahu itu ini bagus. masalahnya 2 jam loh. Oh, Saya nggak penasaran tahu. nih. Kenapa Anda Menurut tahu 2 jam? Kan pendapat saya, dugaan saya menduga. Saya tanya Kalau Baal, enggak, ya betul bilang- nggak Baal apa yang dikarenakan Uniripa? dugaan saya. Kenapa bahas itunya, Pak? Jangan mentang-mentang Anda nggak mampu cuma 2 detik Anda cemburu dengan Nggak, Bang saya penasaran Baal. aja kok Uniripanya tahu Nggak gitu. perlu loh. Kenapa penasaran pengen nyoba Bang Baal Anda? Wah. Penasaran dengan kekuatan Bang Baal Anda? Astagfirullahaladzim, Pak. Anda laki, Pak. Waduh. Ya gitu ya. Jadi begitu saudaraku. Jadi pertanyaan kita itu adalah bayangkan laki-laki aja. Maaf nih, kakek Sugiono kata orang-orang, siapa sih kakek Sugiono? Aku nggak tahu, tapi kata orang kakek Sugiono. Masa iya Yesus kalah sama kakek Sugiono? Kan nggak mungkin. Maka pertanyaannya, kenapa ketika saya nggak tanya, Anda buka mic untuk bicara? Saya pikir tadi Anda signalnya hilang pas menjawab pertanyaan saya. Ternyata nggak bisa jawab ya. Coba tanya, coba Anda jawab. Itu gunanya torpedo Yesus yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, yang dagingnya itu merupakan firman yang menjelma, kulitnya, bulunya adalah firman yang menjelma, itu bagaimana? Apakah tidak memiliki kekuatan atau jangan-jangan tidak berfungsi atau gimana? Coba jelaskan itu. Aku pengen dengar. Jawab. Oke, saya jawab nih. Yang Anda tanya itu tidak tertulis. Jadi kalau orang-orang Kristen itu biasa menjawab yang tertulis. Jadi kalau yang nggak tertulis ya nggak bisa kita jawab. Maaf ya. Oh gitu, nggak ada jawabannya lah kalian ini. Ternyata teman-teman, saudara kita nggak tahu fungsi kelamin Yesus, ya? Nggak tahu, memang nggak tahu. Tapi baiklah, karena Anda tidak bisa menjawab, saya akan berikan Anda jawaban secara medis ya, secara medis aja ya, karena saya orangnya suka baca literatur. Bagi saya ilmu itu tidak memalukan, kecuali yang memalukan itu adalah kita fokus ke hubungan seksualnya, tuh jorok porno kayak orang Kristen tuh selalu bahas itunya. Kalau saya enggak, saya bahas tentang implikasinya ya. Saya bahas implikasinya. Bang Daging, silakan Bang Daging. Itu ada perkawinan anak domba loh. Yesus itu loh. Lanjut. Iya. Jadi kalau kita bicara perkawinan anak domba, memang ada pesta. Nah, ini aku bilang ya, ada dulu bilang pesta seks, ternyata di surganya Kristen itu memang ada pesta seks. Ya, ini kita lihat. Aku nggak memfitnah ya. Kalian jangan potong-potong video ini ya. Jangan kalian potong, karena aku kalaupun dilaporin ke kantor polisi, aku bisa menjawab karena aku punya parameter, setiap ucapan aku tuh ada dasarnya loh ya. Nih, kalau kita lihat ya. Kita menggunakan konteks KBBI ya. Kita lihat nih yang ada pesta seks itu. Tahu nggak beda pesta seks dengan hubungan seksual halal? Pesta seks itu adalah hubungan seksual yang dilakukan sambil makan-makan di tempat keramaian, nggak perlu ada kamar-kamarnya. Artinya tuh di atas meja kalian boleh telanjang bulat kayak orang-orang Romawi zaman dulu. Itu namanya pesta seks. Ngeseks sambil pesta. Tapi kalau hubungan seksual itu kalau dilakukan di kamar, di rumah kita, itu dihalalkan, dibolehkan, dan tidak merusak moralitas. Yang merusak moralitas itu adalah ketika hubungan seksual itu dilakukan di mana? Di kamar-kamar. Nah, mari kita lihat teman-teman, ada dalil pesta seks di dalam kitabnya orang Kristen ya. Ya, aku pakai data aja. Kita kembali ke SD aja deh. Nih. Di Wahyu 19:9 semua udah pada tahu ayatnya ya. Saya pikir yang non-muslim juga, yang muslim dan non-muslim dari kalangan Hindu kejawen juga udah tahu kalau ada perkawinan anak domba nih ya. Coba nih, perjamuan kawin. Nah, sekarang kita pakai KBBI ya. Kalian tahu nggak arti perjamuan itu apa? Nih, kalian lihat nih, perjamuan ya, KBBI ya. Ini pakai KBBI nih. Ya, nih kalau perjamuan makan, yuk makan kan gitu kan. Kalau perjamuan kawin ya pesta seks gitu. Nih, karena salah satu arti perjamuan itu ini Ustadz Arif ya. Kalau kita lihat salah satu arti perjamuan ya, nih artinya Ustadz Arif. Nih, perjamuan. Satu pertemuan makan minum, yang kedua nih Ustadz Arif artinya nih.
pesta, ya kan? Nah, terus kalau kita lihat kawin, kalau kita pakai KBBI kan kitabnya orang Kristen ini kan berpatokan kepada KBBI karena kan pakai bahasa Indonesia kan. Nih, kita lihat nih. Kalau kita lihat kawin, arti kata kawin di KBBI. Yang ada pesta seks itu cuman di Kristen, di Islam tuh nggak ada. Saya kalau ada dalil dalam Islam yang mengatakan pesta seks di surga itu ada, saya rela telanjang bulat jalan ke Mekah sambil live streaming ya. Nih. Kita lihat ya. Jadi, nah salah satu makna dari kata kawin adalah bersetubuh nih. Pengertian kawin nih, bersetubuh ya. Bersetubuh, melakukan hubungan kelamin. Jadi kalau ada tertulis perjamuan kawin itu artinya sama juga dengan pesta hubungan kelamin. Nah gitu. Alias pesta seksual. Cerot ya. Gitu. Yang ada itu di dalam Bible, pesta kawin itu, pesta seksual itu adanya di Bible, bukan di dalam Islam. Ini aku sekali lagi ya, aku tegasin ya. Buat kalian saudara-saudaraku yang bisa menemukan dalil pesta seks di surga Islam, aku akan telanjang bogol jalan kaki sampai ke Mekah sambil streaming, terus sekali 3 jam sekali aku bilang, Rifa gila, 3 jam sekali, Rifa gila gitu. Serius. Dan kalau perlu aku cukur semua bulu yang ada di tubuh aku jalan sambil geol-geol live streaming tuh. Nanti Ustadz Arif aja ngisiin kuota sambil aku jalan ke Mekah. Mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak apa-apa. Tapi tunjukin dulu dalilnya bahwa di Islam itu Rasulullah ngajarin bahwa ada pesta seks di surga gitu. Kalau di dalam Bible tertulis secara eksplisit perjamuan kawin atau kata lainnya pesta seks anak domba. Wih, anak domba coy. Makanya nanti Bang Master Kalam ini kalau mati pakai jas. Kenapa dia mati pakai jas? Kenapa dia nanti kalau mati pakai sepatu pantofel? Kenapa kalau dia mati nanti digantengin wajahnya? Kalau perlu lubang hidungnya dikasih kapas supaya dia agak menonjol. Kenapa dikasih bedak? Karena dia nanti kawin sama Yesus. Karena setelah mati dia nanti disambut sama pengantinnya. Siapa pengantinnya? Yesus. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.